Menyenangkan Tuhan bukan manusia. Itulah judul renungan kita hari ini. Di zaman ini kita sering merasa tertekan untuk senantiasa menyenangkan orang lain. Baik itu teman, keluarga, atasan, atau bahkan pengikut di media sosial. Ada dorongan kuat untuk selalu mencari persetujuan mereka, penerimaan mereka. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk hidup bukan menyenangkan manusia, melainkan menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Galatia 1 ayat 10, Paulus menuliskan dengan tegas, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pada masa itu, Paulus menghadapi tantangan dari sekelompok orang-orang yang mencoba memutarbalikkan Injil. Demi apa? Demi kepentingan pribadi mereka. Supaya disenangkan oleh orang-orang. Namun meskipun banyak yang menentang Paulus, ia tetap teguh pada prinsip, yaitu ia hanya menyenangkan Tuhan dan bukan manusia. Kehidupan kita sebagai orang percaya tidak seharusnya didasarkan pada pencarian, pujian, atau penerimaan dari orang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hidup kita adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari kehormatan yang diberikan oleh manusia. Di dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan hidup dan tujuan hidup yang lebih tinggi daripada sekedar memenuhi harapan orang-orang di sekitar kita. Mengapa banyak orang ingin mengakhiri hidupnya? Mengapa banyak orang putus harapan? Karena kadangkala kita mengikuti standar yang diberikan oleh manusia. Kalau kita melihat dan kalau kita berpikir secara logika, kita akan menemukan berjuta-juta manusia di dunia ini. Ada begitu banyak standar yang mereka ingin berikan kepada kita. Satu manusia punya standar. Misalnya, oh iya, saya pengen si A harusnya rambutnya pendek. Kemudian yang lain datang, oh iya, kalau si A ini lebih baik menggunakan rambut yang panjang, dia akan lebih cantik. Ada banyak standar orang. Dan kita kadangkala tidak bisa memenuhi standar itu. Standar yang diberikan oleh manusia biasanya hanyalah standar yang mereka lihat dari fisik kita saja. Mereka tidak pernah melihat hati kita. Oleh sebab itu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan seringkali bertentangan dengan harapan yang diberikan oleh dunia. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Pencarian kita harusnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya marilah kita merenungkan sejenak. Apakah kita seringkali mengutamakan pujian dari orang lain daripada kebenaran firman Tuhan? Apakah kita lebih takut tidak disukai manusia daripada harus berdiri teguh pada prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan? Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk setia kepada Tuhan. Walaupun itu berarti kita mungkin tidak akan selalu diterima, tidak akan selalu dipahami oleh orang lain. Bahkan kadangkala kita disalah mengerti. Bahkan kadangkala kita dibenci. Bahkan kita dijauhi. Menyenangkan Tuhan berarti kita harus berani memilih jalan yang benar. Meskipun itu tidak selalu populer, meskipun itu tidak selalu menyenangkan hati manusia. Hidup yang mengutamakan Tuhan bukanlah hidup yang mudah, tapi itu adalah hidup yang penuh dengan tujuan dan damai sejahtera. Tuhan melihat hati kita dan itu jauh lebih berharga daripada apa yang dikatakan manusia tentang kita. Sekali lagi, Tuhan melihat hati kita dan itu jauh lebih berharga dari apa yang manusia katakan tentang kita. Marilah kita menyenangkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, dalam segala hal yang kita kerjakan. Entah itu pelayanan di gereja, pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor, sekolah, dan lain sebagainya.
kita hanya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin.